Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia tentang membuat kalimat tanya. Pada pertemuan yang kemarin sudah sempat kita bahas tentang materi ini ya. Hari ini kita akan mempelajarinya secara lebih lanjut. Baik anak-anak, di dalam membuat kalimat pertanyaan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Kita mengenal dulu apa itu pertanyaan. Pertanyaan itu merupakan langkah yang dilakukan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Ketika kamu tidak tahu, tapi kamu pasti terus bertanya pada seseorang yang tahu. Ya, orang yang tahu itu biasanya kita disebut sebagai seorang narasumber, ya. Dan narasumber yang pas maka akan mendapatkan informasi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, pertanyaan yang dibuat itu menggunakan kalimat tanya, anak-anak. Baik, dalam menulis kalimat tanya harus memperhatikan huruf kapital, tanda baca yang digunakan, gitu ya. Ada kalimat bisa biasa menggunakan tanda titik, kalimat perintah menggunakan tanda seru, kalau kata tanya menggunakan tanda tanya. Berikut fungsi penggunaan kata tanya. Yang pertama, apa? Sebelum ke sini, Pak saya ingin mengulang kembali kemarin ada beberapa istilah-istilah yang ada di pembelajaran yang kemarin. Ada istilah adik Simba, ya. A-nya itu apa? Di itu di mana? K, adik K itu kapan? Si, siapa? M-nya Simba, S-I-M-M, mengapa? B-nya bagaimana? Tetapi nanti ada tambahan kata tanya yang menanyakan jumlah. Yaitu ada yang tahu apa? Tepat sekali, berapa itu ya? Berapa uang sakumu? Yang pertama kita bahas apa? Kata tanya ini untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh ya. Apa saja yang dapat dilakukan agar lingkungan sekitar kita terjaga? Ini salah satu contoh pertanyaan yang menggali ini ya, mencari informasi secara dalam. Apa saja banyak sekali yang bisa dilakukan, gitu ya. Apa yang ditanam Bapak di lingkungan sekitar? Oh, yang ditanam tanaman obat, misalnya polusi. Kemudian ada tanaman buah, misalnya mangga. Kemudian ada tanaman sayuran, misalnya cesin atau selada. Yang kedua adalah berapa. Tadi ada disampaikan di depan ya. Berapa ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jumlah. Berapa jenis tanaman yang sudah Bapak tanam? Berarti kan apa yang ditanam Bapak di lingkungan sekitar? Oh, yang ditanam ini. Berapa jenis tanaman? Ada 2 jenis atau 3 jenis tadi ya. Tanaman keras, tanaman buah, dan tanaman sayur ya. Berikutnya adalah siapa. Siapa ini digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam suatu kejadian. Contohnya, siapa yang membantu Bapak menanam tanaman tersebut? Terusnya ya tadi tentang yang ditanam apa, berapa jenisnya, yang kemudian yang ketiga itu siapa yang membantu Bapak menanam tanaman tersebut. Ini mesti jawabannya orang ini ya, pelaku, misalnya Nina atau Rachel Fatwa atau Muhammad Is dan lain sebagainya. Ini menanyakan orang. Berikutnya adalah di mana. Ini adalah kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, di mana Nina menanam berbagai jenis bunga? Oh, Nina menanam bunga di depan rumah, di halaman rumah. Contoh yang kedua, di mana Bapak menanam pohon mangga?
Oh, Bapak menanam pohon mangga di belakang rumah, di samping rumah, di depan rumah. Gitu. Berikutnya, kapan? Kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kapan terjadinya? Kapan Bapak menanam pohon mangga? Oh, kemarin hari Senin. Waktu ya? Oh, tadi pagi. Oh, kemarin sore. Menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kapan Nina menyiram tanaman miliknya? Kapan? 2 kali sehari ya. Ini jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan. Kapan ya? Nina menyiram tanamannya saat pagi hari dan sore hari. Ini jawabannya. Kemudian yang berikutnya adalah mengapa. Mengapa ini digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Penyebabnya apa? Misalnya ada pertanyaan, mengapa rumah itu terbakar? Oh, rumah itu terbakar karena terjadi konslet arus listrik. Oh, rumah itu terbakar karena lupa mematikan kompor saat memasak dan tinggal pergi belanja. Ini menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Ada juga ini yang contoh ini, mengapa tanaman harus diberi pupuk secara teratur? Nah, ini menanyakan alasan ya, menanyakan alasan juga selain penyebab terjadinya suatu, kita juga ditanyakan alasan. Mengapa tanaman harus diberi pupuk secara teratur? Wah, tanaman harus diberi pupuk secara teratur agar pertumbuhannya baik dan subur. Selanjutnya adalah bagaimana. Untuk apa ini bagaimana ini? Bagaimana ini merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bapak memberi pupuk pada tanaman tersebut? Nah, caranya dari pohon diambil jarak sekitar setengah meter, kemudian diberikan lubang, dibuat lubang di sekitar tanaman itu, kemudian pupuk ditaburkan di sekeliling tanaman. Setelah ditaburkan, maka pupuk ditutup dengan tanah kembali. Setelah itu disiram dengan air secukupnya. Nah, ini bagaimana? Kata tanya bagaimana dan mengapa ini merupakan kata tanya yang digunakan penanya untuk menggali informasi secara mendalam. Ya, jadi dengan 2 kata tanya ini banyak informasi yang bisa kita peroleh. Nah, berbeda dengan ada kata tanya misalnya apa Bapak sudah makan? Jawabannya ya sudah makan. Itu ya. Kalau berbeda dengan mengapa Bapak makan? Banyak sekali yang akan kita lihat. Mengapa Bapak? Ya, pertama, Bapak makan karena lapar. Yang kedua, Bapak makan karena menjaga kesehatan tubuh. Kalau tidak makan maka akan sakit. Kalau telat makan maka akan sakit mah, sakit lambung dan seterusnya. Itu ya, 2 kata tanya mengapa dan bagaimana ini merupakan kata tanya yang digunakan untuk menggali informasi lebih dalam. Ciri-ciri pertanyaan yang baik, baik ya. Ciri-ciri pertanyaan yang baik antara lain: 1. Pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas. Pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas. Bahas tentang melestarikan lingkungan, ya materinya, pertanyaannya sesuai dengan lingkungan saja. Jangan membahas tentang memasak atau membahas tentang bermain game dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Yang kedua adalah hal yang ditanyakan tepat sasaran. Kita harus mencari narasumber yang sesuai, yang tepat.
Jangan sampai kalau kita ingin menanyakan tentang pelanggaran lalu lintas, kita tanya kepada dokter. Kita mau tanya tentang jumlah pasien, tanyanya pada Pak Polisi. Jadi sasarannya tidak tepat. Sehingga kalau sasarannya tidak tepat, maka informasi yang kita peroleh juga sesuai dengan harapan kita, dan kadang juga datanya salah. Berikutnya, pertanyaan dapat digunakan untuk menggali informasi. Tadi sudah dibahas di depan. Pertanyaan yang menggali informasi yang bagaimana kata tanya yang digunakan? Ya, kata tanya mengapa, bagaimana, itu contoh kata tanya yang dapat digunakan untuk menggali informasi secara mendalam. Sehingga dari pertanyaan yang pertama itu nanti dapat berkembang dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jawaban dari pertanyaan yang diajukan bukan iya atau tidak, melainkan uraian yang panjang atau penjelasan. Misalnya, apa Bapak sudah makan? Sudah. Tadi ya sudah ditanyakan di atas depan. Itu pertanyaannya kurang baik. Tapi tidak salah, hanya kurang baik karena tidak bisa menggali informasi secara mendalam. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya digunakan untuk awalan ketika mau melakukan wawancara. Untuk awalan saja, siapa nama Bapak? Sudah tahu kita itu namanya Pak Solihin. Kenapa ditanyakan? Ya, ini untuk mengawali pertanyaan-pertanyaan yang enteng saja. Berapa umur Bapak? Umurnya 35 tahun gitu ya. Pertanyaan yang enteng-enteng ini jadi diperlukan ketika melakukan wawancara, tapi di awal-awal pertanyaan. Berikutnya, pertanyaan satu dengan yang lain saling berkesinambungan. Berkesinambungan itu berhubungan, saling berkait. Misalnya tadi jenis tanaman apa yang berapa jenis tanaman yang Bapak tanam? Jadinya ini. Dengan siapa Bapak menanam tanaman tersebut, ini berkaitan. Jadi menanyakan jenis yang ditanam. Kemudian pertanyaan berikutnya, dengan siapa tanaman tersebut ditanam, ini berkaitan, berkesinambungan. Intinya seandainya topiknya sama, insya Allah dua pertanyaan itu nanti akan secara tidak langsung akan saling berkaitan. Itu ya. 6. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Ya, ingat, adik Simba. Kata tanya itu untuk mempermudah menggunakan istilah adik Simba dalam bahasa Indonesia. A-nya ini adalah apa? Apa? Maaf, belum waktunya muncul. Di itu di mana? K-nya kapan? C-nya siapa? M-nya mengapa? B-nya bagaimana? Kalimat tanya disusun dengan ejaan yang tepat. Ejaan itu aturan dalam bahasa Indonesia. Ejaan yang tepat, susunannya tepat. Misalnya, mengapa mobil itu mogok? Pertanyaannya itu, adakah kalimat yang tidak ejaannya tidak tepat? Ada. Mobil itu mogok, mengapa? Nah, ini susunannya kurang tepat, menjadi terdengar aneh. Tugasnya hari ini adalah membuat 10 kalimat tanya tentang cara melestarikan tanaman dan lingkungan. Ini berkaitan ya, antara tanaman dan lingkungan ini berkaitan. Karena temanya tentang lingkungan, maka pertanyaannya kita sesuaikan. Kalimat tanya tentang cara melestarikan tanaman dan lingkungan. Kita menggunakan kata tanya yang kita ajarkan, adik kita itu nanti ada yang betul juga ada yang penting ada pertanyaan 10 kalimat tanya. Kirimkan tugas tersebut untuk penilaian Classroom ya, biar lebih aman, tersimpan. Kalau DPI itu biasanya nanti akan terhapus karena memorinya penuh. Selanjutnya, perhatikan huruf kapital dan tanda baca. Ya, tanda baca. Kalau tidak ada tanda baca, ya berarti kalimat tanyanya tidak tepat.
tidak ada tanda tanya, maka kalimat tanyanya tidak tepat. Kalau tanda bacanya titik menjadi kalimat kita. Kemudian ketepatan dalam menulis kalimat tanya menjadi kriteria penilaian. Ini untuk anak-anak yang bisa Pak sudah sampaikan. Semangat, sehat selalu, jangan lupa istirahat, banyak minum air putih, minum vitamin, jaga kesehatan, jangan lupa juga sholat 5 waktunya ditegakkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.